Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul hari ini, bisa melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita mungkin mulai dari qiyamul lail, mungkin untuk yang berpuasa hari ini, dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi syafaatnya Rasulullah di hari akhir nanti. Hari ini insya Allah izinkan saya untuk berbagi, mudah-mudahan pembelajaran yang luar biasa buat saya pribadi khususnya. Hari ini izinkan topiknya mengenai iman dan logika. Akhir-akhir ini atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak kita bertemu dengan orang-orang yang selalu apapun ajaran agama dihadapkan dengan logika, dihadapkan dengan yang namanya masuk akal nggak tuh gitu. Misalkan seperti kenapa harus wudhu, ya, kenapa harus macam-macam lah, kenapa harus sholat, kenapa harus puasa. Walaupun sudah ditunjukkan dalilnya pun kadang-kadang orang-orang seperti ini masih ngeyel gitu ya. Karena memang apa-apa harus masuk logika, apa-apa harus masuk akal. Memang ini dua hal yang berbeda ya. Karena pada prinsipnya memang harusnya iman terlebih dahulu, baru setelah itu logika. Karena kalau logika tanpa iman maka nggak akan pernah ketemu ya. Contoh begini, kalau kita lihat atau kita ingat sejarahnya kebetulan di bulan Zulhijjah juga, bagaimana bulan Zulhijjah terkait banyak dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim dimulai dengan memikirkan, tentu mulai dengan logika ketika beriman ya. Maksudnya seperti apa? Kalau kita bicara iman, kita juga sudah tahu bahwa ada rukun iman ya, ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, dalam kisah Nabi Ibrahim kita mengenal bahwa yang namanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Mencari Tuhan mulai dengan pemikirannya. Apakah begitu melihat bulan, kok kayaknya bukan ini, hilang, matahari juga bukan, dan seterusnya. Seperti hal bagaimana kita sudah tahu kisah-kisahnya gitu. Nah, namun pada akhirnya pencapaian logika tersebut akan mengerucut pada bahwa ada satu zat, ada Khalik yang mengatur segalanya. Kalau kita belajar atau kita mendengar banyak kisah-kisah orang menjadi mu'alaf, itu juga dimulai dari proses seperti ini ya. Kebetulan tadi malam saya juga lihat ada seorang anak di Michigan, USA, di Amerika, masuk umur 14 tahun dan menjadi mu'alaf. Ketika ditanya apa yang membuat dia jadi seorang mu'alaf, masih umur 14 tahun, dia bilang sejak umur 8 tahun, 9 tahun dia sudah tidak percaya dengan Tuhannya karena gak masuk akal ya. Nah ini menarik, dia bilang gak masuk akal. Ada yang gak masuk di logika saya. Bagaimana seorang manusia disebut sebagai Tuhan hanya karena dia tidak punya seorang ayah. Kalau tidak punya seorang ayah, ditarik ke atas, Nabi Adam juga gak punya ayah dan ibu, lebih pantas lagi untuk disembah katanya. Wah ini menarik. Artinya tetap diawali dengan akal atau logika memang. Namun ini untuk bicara Tuhan. Maksudnya untuk kita bicara mengenal Sang Khalik ya. Dan kalau kita lihat juga proses-proses keimanan mengenal Allah memang rata-rata dimulai dengan berpikir seperti itu. Kemana hidup kita? Kemana akhirnya? Ujungnya kemana? Dan ini berkaitan dengan iman juga yang kelima, yaitu percaya pada hari akhir. Jadi memang kalau kita runut lagi dari 6 rukun iman ini, memang ini 6 ini membuat kita menjadi semakin yakin tentang iman. Makanya memang rukun itu bukan cuma sekedar syarat, tapi juga menjadi sebuah ketentuan bagaimana kita meraih iman yang kuat.
Nah, sementara ketika orang-orang yang tidak punya iman atau belum punya iman, mereka mengenal yang namanya logika. Nah, mungkin sedikit kita bahas tentang logika atau akal pikiran. Akal pikiran atau logika kita itu berubah-ubah tergantung zaman. Bukan berubah-ubah, sangat dipengaruhi oleh zaman. 100 tahun yang lalu, atau jangankan 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kalau kita bilang sama teman kita, nanti kita bisa bicara dengan orang beda pulau atau beda kota tanpa kita harus berpindah lokasi. Kira-kira 50 tahun lalu masuk akal nggak Bapak Ibu? Saya rasa nggak akan masuk akal. Kemudian juga dibilang ini, nanti kita bisa tatap-tatapan, ngobrol langsung, ya, dengan orang yang bahkan beda negara, lihat-lihatan, dengar suaranya langsung. 50 tahun yang lalu itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal, ya. Tapi sekarang masuk akal nggak Bapak Ibu? Karena 50 tahun yang lalu belum ada teknologi namanya video call, WhatsApp dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita tarik lagi, ada sebuah riset dulu, waktu kalau kita tahu sejarahnya 1905 itu kan katanya Wright bersaudara menemukan pesawat. Pada tahun 1903, lembaga kajian risetnya Amerika itu mengatakan tidak akan ada benda yang besarnya lebih berat dari burung, katanya bisa terbang. Ya, bisa terbang. Namun faktanya sekarang kita sering naik pesawat gitu. Kita pernah naik pesawat dan kita sering melihat pesawat gitu. Artinya apa? Sesuatu yang tidak masuk akal dulu saat ini bisa masuk akal. Ya. Nah, ada seorang teman yang kemarin sempat waktu awal Covid itu sempat viral, adik kelas saya tepatnya. Jadi seorang dokter ya akhirnya dia masuk Islam karena dia melihat bahwa ternyata waktu zaman Covid dia mempelajari banyak teori-teori dan ketemu dengan banyak bahwa ternyata di Islam itu semua kajian-kajian kedokteran itu sudah selesai gitu. Maksudnya sudah banyak hal-hal berhubungan dengan kedokteran. Contoh yang beliau sempat bahas adalah bagaimana mencuci tangan, cara mencuci tangan di kedokteran. Dimulai dari, dan itu adalah cara wudhu, ya, bagaimana kesehatan mulut dan sebagainya, ya. Dan ternyata ya bagaimana siwak, efek siwak dan sebagainya. Dan itu membuat beliau jadi mualaf. Ya, memang syukur-syukur karena beliau bergerak dari logika gitu. Nah, namun kalau kita lihat lagi, itu sebuah hal yang sifatnya ujung-ujungnya adalah orang yang mau belajar. Pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak punya iman dan tidak mau belajar pula. Nah, ini kan lebih bahaya lagi. Ketika mereka bertanya, mereka bukan bertanya, tapi mereka malah mempertanyakan. Apalagi kalau misalkan beliau seorang yang muslim, ya. Dan lebih repot lagi kalau sudah seorang muslim dan pernah belajar agama tapi tidak punya iman. Nah, ini repotnya, ya. Ada seorang teman yang dulunya juga seorang aktivis di masjid di Salman ITB. Tahun bulan puasa kemarin saya ketemu udah nggak puasa dan nggak sholat gitu, malah ngeledekin saya pas sholat ya. Titip doa ya mal gitu ya, doain gue mudah-mudahan gue bisa sholat lagi gitu ya. Nah, saya pikir secara logika, secara ilmu tidak mungkin dia tidak punya ilmunya. Bahkan kalau ditanya dalil pun saya yakin dia jauh lebih hebat dari saya gitu ya, karena beliau punya pendidikan agama yang cukup kuat waktu sebelum kuliah gitu. Cuman pertanyaannya, apa yang membuat orang bisa seperti itu? Nauzubillah min zalik ya, mudah-mudahan kita tidak ada di keluarga kita yang seperti itu gitu. Cuman maksudnya adalah kadang-kadang secara logika saja atau ilmu saja tidak membuat orang punya iman yang cukup ya. Maksudnya gimana? Butuh pengenalan ya, karena memang kalau bicara iman ini kan diyakini di hati, diucapkan dengan mulut dan dilakukan dengan perbuatan. Artinya ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk membuahkan yang namanya iman. Ya. Dan 3 hal ini memang harus dilakukan secara konsisten terus menerus. Dan wajar saja ketika di surat Al-Mulk tadi ya, di ayat 2 di ahsanu amalan ya, bahwa Allah memuji siapa yang amal yang terbaik. Ketika bicara amal yang terbaik, itu kan butuh dorongan dari hati, tidak cuma logika. Maksudnya begini, ketika kita melakukan sesuatu, ternyata yang mendorong seseorang melakukan sebuah perbuatan atau sebuah tindakan, ternyata tidak cukup hanya logika,
tapi butuh yang namanya dorongan emosi atau hati. Contoh, misalkan orang ingin sehat, ya dokter mengatakan, Pak, Bu, ini kadar gula darah ibu tinggi sekali, kadar gula bapak tinggi sekali, harus stop makanan yang manis-manis atau kurangi makan nasi dan sebagainya. Secara pengetahuan sudah tahu belum? Sudah tahu, karena sudah diberitahu. Namun apakah orang tersebut langsung berhenti mengikuti pola hidup sehat? Saya yakin belum tentu. Kenapa? Karena yang membuat kita melakukan sesuatu kadang ngiler gitu, pengen. Nah, pengen itu sebenarnya bukanlah pengetahuan. Pengen itu adalah dorongan hati. Butuh rasa keyakinan bahwa ini harus butuh keinginan untuk sembuh, butuh keinginan untuk hidup sehat dan sebagainya. Nah, sama dengan amal. Ya, kenapa kita datang hari ini ke masjid? Kenapa kita mau subuh-subuhan di masjid? Kenapa kita mau bangun? Walaupun sebenarnya pasti lebih enak kalau ditanya lebih enak mana? Lebih enak tidur-tiduran, AC dinyalain dan sebagainya. Pasti lebih enak. Namun, apa yang membuat kita terus bergerak? Ya, karena kita meyakini adanya Allah, kita meyakini adanya hari akhir, kita meyakini adanya surga dan neraka dan sebagainya. Jadi artinya bukan sekedar tahu, tapi meyakini ujungnya kemana. Jadi kalau kita balik lagi ke pembahasan awal, apa yang membuat mana yang lebih penting, iman dan logika? Dua-duanya penting. Ya. Kita lihat juga sejarah para sahabat Nabi. Apakah sahabat Nabi ketika dikatakan ada waktu Nabi mengatakan sholat malam, apakah para sahabat bertanya, wahai Nabi, ada risetnya nggak? Apa manfaatnya sholat malam? Wahai Nabi, kenapa wudhu harus dari urutannya seperti ini? Boleh nggak urutannya diganti? Ya. Kenapa? Ya maaf, ada seorang teman yang malah bertanya, kenapa di Islam itu kalau buang anginnya kan di belakang gitu ya, maaf ya. Tapi kenapa malah wudhu? Kenapa nggak bagian belakang aja dibasuh katanya? Ya. Dan kita di Muslim pun juga kalau yang beriman mungkin nggak akan bertanya, udah sami'na wa ta'na saja gitu. Mungkin nanti sama seperti logika akal tadi, akal kita mungkin akan nyusulnya nanti, nggak tahu jawabannya kapan terjawab gitu. Namun karena kita beriman, memang nggak bisa dikatakan bahwa kalau gitu harus logika, kita ini kan orang cerdas. Nggak selalu, karena ingat seperti tadi, logika kita punya keterbatasan. Ya, buat orang-orang yang terlalu mendewakan logika, akal sehat dan sebagainya, perlu kita sadari bahwa dengan contoh yang tadi, pesawat tadi, contoh video call tadi, dulu nggak masuk akal. Nanti mungkin suatu saat akan kita memahami pelan-pelan, semakin kita mempelajari, kita akan paham bahwa ternyata semuanya sudah ada di Al-Quran dan hadis, dan biasanya insya Allah akan ada dan akan kita pahami jika kita terus menjaga iman kita. Contohnya juga misalkan kalau kita gali terus di Al-Quran tentang sains itu banyak sekali. Ya. Contoh, kita mengagung-agungkan di buku sekolah kita bahwa teori heliosentris, di mana matahari sebagai pusat alam semesta, maksudnya planet-planet mengitari matahari. Ya, ada yang namanya garis Erdar, garis orbit dan sebagainya. Kita menganggap itu adalah penemuannya Nicolaus Copernicus atau Galileo Galilei tahun 1400-an. Padahal di surat Yasin itu sudah tertulis matahari dan bumi mengitari garis edarnya. Ya, artinya, dan ini sudah berapa tahun? Duluan mana dari 1400? Oh, jauh sekali. Namun apakah waktu itu para sahabat mempertanyakan, mendebat? Enggak juga. Padahal teorinya belum ada waktu itu. Jadi artinya sekali lagi, ketika kita bicara iman dan logika, pertanyaannya mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah iman. Perlukah kita mencari dasar-dasar logikanya? Mungkin nanti. Saya pikir bersabar saja, kalau ada tertarik silahkan kita pelajari. Tapi yang didahulukan adalah iman. Karena ketika kita mendahulukan logika, maka biasanya nggak akan ketemu. Susah ketemunya. Karena bukannya apa-apa, karena logika kita terbatas. Kita belum tentu punya ilmu yang cukup dalam. Berarti nggak boleh belajar? Boleh, sangat boleh untuk belajar. Tapi dahulukan iman, karena ketika iman yang dikalahkan dengan logika, maka hati kita akan rusak dan amalan kita yang sedang diuji oleh Allah, siapa amalan yang paling baik, itu juga kita akan gagal. Mudah-mudahan kita berhasil menjaga iman kita terus-menerus sampai akhir hayat kita, dan juga sampai generasi-generasi kita, anak keturunan kita tetap jaga imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.